Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Fibrianita Usu dengan NIM 21070100156. Dan saya Marisa Manlinggu dengan NIM 2107010107. Kami semester 3 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kuesioner tentang deteksi dini penyakit diare terhadap masyarakat. Nah, diare merupakan salah satu penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja, encer, atau cair. Nah, penelitian ini dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini sebagai alat untuk mendapatkan data tentang deteksi dini penyakit diare pada masyarakat. Kuesioner ini diisi oleh 30 orang responden dengan grafik. Di bawah ini menunjukkan presentasi jumlah responden menurut jenis kelaminnya. Data yang kami peroleh didominasi oleh perempuan sebanyak 17 orang dan laki-laki sebanyak 13 orang, di mana perempuan yang usia 17 tahun sebanyak 2 orang dan laki-laki 1 orang. Usia 18 tahun perempuan sebanyak 4 orang dan laki-laki 2 orang. Usia 19 tahun perempuan sebanyak 7 orang dan laki-laki 5 orang. Usia 20 tahun perempuan sebanyak 3 orang dan laki-laki 4 orang, sedangkan umur 21 tahun tidak ada. Dan usia 22 tahun perempuan 1 orang dan laki-laki 1 orang. Jadi dari data yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa responden deteksi dini penyakit diare terhadap masyarakat yaitu responden paling banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Yang berikut kita masuk pada grafik berdasarkan umur. Dari data yang kami peroleh dengan 30 responden dapat diketahui bahwa usia 17 tahun 2 responden perempuan dan 1 responden laki-laki. Sedangkan usia 18 tahun responden perempuan 5 dan laki-laki 2. Usia 19 tahun 7 responden perempuan dan 5 responden laki-laki. Dan usia 20 tahun 3 responden perempuan dan 3 responden laki-laki, sedangkan usia 21 tahun tidak ada responden, dan usia 22 tahun dengan responden perempuan 1 dan responden laki-laki 1 orang. Jadi dari data yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa responden yang paling tinggi adalah usia 19 tahun dengan jumlah 12 responden. Jadi dari analisis data yang kami peroleh bahwa dalam kuesioner deteksi dini penyakit diare ini terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat. Maka dari 10 pertanyaan dengan 30 responden dapat diketahui bahwa yang sudah pernah mengalami penyakit diare adalah perempuan sebanyak 15 orang dan laki-laki 8 orang, sedangkan yang belum pernah mengalami penyakit diare berjumlah 7 orang, diantaranya perempuan 3 orang dan laki-laki 4 orang. Yang artinya dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penderita penyakit diare lebih banyak pada wanita dibandingkan laki-laki. Yang berikut kita masuk pada masyarakat yang pergi ke fasilitas kesehatan dan yang minum obat, dan masyarakat yang tidak pergi ke fasilitas kesehatan tetapi minum obat. Nah, dari data yang kami peroleh dengan 30 responden dapat diketahui bahwa yang pergi ke fasilitas kesehatan dan minum obat ketika mengalami diare perempuan sebanyak 14 orang dan laki-laki 9 orang, sedangkan yang tidak pergi ke fasilitas kesehatan tetapi minum obat sebanyak 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pergi ke fasilitas kesehatan dan yang minum obat saat diare lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Yang berikut kita masuk pada faktor risiko. Nah, dari data yang kami peroleh dengan 30 responden dapat diketahui bahwa yang mengetahui faktor risiko dari diare adalah perempuan 17 orang dan laki-laki 9 orang. Sedangkan yang tidak mengetahui faktor risiko dari penyakit diare adalah perempuan 1 orang dan laki-laki 3 orang. Yang berikut dari data di atas diketahui bahwa dari 30 responden yang pergi ke fasilitas kesehatan 16 dan 14 responden yang minum obat dibandingkan pergi ke fasilitas kesehatan. Dari data tersebut kebijakan kesehatan yang dilakukan untuk menangani terjadinya penyakit diare pada masyarakat. Yang pertama, saat masyarakat terkena diare segera minum obat, namun pada saat minum obat tidak kunjung sembuh maka masyarakat harus pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut mengenai penyakit diare. Yang kedua,
Cukupkan minum air putih. Penderita diare dianjurkan untuk minum air putih agar tubuh tidak terhidrasi dan kekurangan elektrolit, sehingga tidak menyebabkan kekurangan cairan yang akan terjadi akibat fungsi usus yang terganggu. Yang ketiga, perbanyak mengonsumsi serat larut dalam optimal menyerap air di saluran pencernaan pada masyarakat yang terkena diare dan untuk membantu menambah kepadatan pada feses dan mencegah komplikasi diare. Bahwa mengonsumsi makanan yang tidak tepat saat diare berisiko memperberat kerja usus yang sedang lemah dan berpotensi semakin mengiritasi usus. Yang keempat, mengonsumsi probiotik. Mengkonsumsi makanan dan minuman probiotik dapat membantu mencegah jenis diare tertentu dan membantu mengobati diare dengan menambahkan kembali bakteri-bakteri baik di dalam usus sehingga jumlahnya pun semakin seimbang. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai deteksi dini penyakit diare terhadap masyarakat. Dan mohon maaf jika dalam presentasi kami ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.